Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 17 sesi Selasa selaku praktikan simulasi komputer 2025. Di sini kami akan menjelaskan terkait peraningan software tugas besar dari simulasi diskrit dan dinamis, di mana simulasi diskrit ini kita menggunakan software AnyLogic yang akan dijelaskan oleh saya, dan di sini dan satu lagi simulasi dinamisnya yaitu simulasi software Vensim yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Nurul Asmi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Hussein. Saya dari sesi Selasa NPM 23149 dan saya dari kelompok 17. Kenalkan, nama saya Muhammad Lazmi dengan NPM 23148 dari sesi Selasa, saya kelompok 17. Oke, langsung lanjut saja. Untuk video pertama adalah video running software dari software AnyLogic. Baik, di sini aku akan membuat running software dari simulasi diskrit menggunakan software AnyLogic. Oke, langkah pertama kita masuk AnyLogic-nya. Setelah masuk kita create model. Lalu di sini kita ketik tugas besar. Kita ketik tugas besar. Finish. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan memilih project dan kita akan klik dari simulation. Di sini kita ganti untuk real time-nya itu, untuk stopnya kita ganti stop at special date. Lalu kita ganti untuk stop date-nya itu 12.5, dengan ini di kasus itu jam 8 dan di sini jam sampai jam 4. Di stop time-nya ini 28.800 detik, yang dimana itu adalah 8 jam. Setelah itu kita ke main, kita ke palette, kita ke type, selanjutnya kita ketik es campur, campur, kita pilih next, lalu kita pilih yang botol dikarenakan ini adalah minuman. Lalu kita klik finish. Setelah itu kita pilih agen type kembali untuk membuat operatornya. Kita klik operator. Lalu kita pilih next. Di sini aku akan memilih woman one karena penjual tersebut adalah perempuan. Kita pilih finish. Setelah itu, setelah selesai, kita pilih palet, lalu kita pilih source, di mana source ini digunakan ketika pesanan itu datang. Kita ketik pesanan datang. Setelah itu kita uh, pilih select output 5. Ini untuk menyambungkan aja dari ketiga jenis campur.
kita sambungkan. Cara menyambungkannya yaitu dengan dua kali klik. Selanjutnya kita kan kiwi karena terdapat tiga jenis, kita masukkan 3 Q. Nah, ketika ada yang nyambung di sini, kita hapus dulu dengan cara dilihat saja. Selanjutnya kita sambungkan. Kita klik, terus ke bawah klik lagi sekali, yang ini, ya, dan seterusnya. Kita klik, tuh, untuk sana kita klik lagi, kita klik lagi. Oke, sebelumnya kita ganti dulu namanya. Pertama yaitu es campur sirup. Yang kedua, es campur susu. Yang ketiga, es campur aduk. Lalu di sini kita langsung ganti saja untuk probability 1 itu kita ganti yang 0,3. Mengapa? Karena pada studi kasus itu dijelaskan bahwa untuk sirup itu 30%, susu 30%, dan madu 40%. Lalu untuk probability 2-nya kita gantikan 0,3, dan untuk probability 3-nya 0,4. Nah, untuk probability 4 dan 5-nya itu kan kosong, tidak dipakai, jadi kita isi 0, probability-nya juga kita isi 0. Nah, untuk agen type-nya, ini kita pilih yang es campur. Yang kita pilih uh, temperature start, di mana temperature start ini adalah untuk mengukur waktu awalnya dari berjalannya bahan mentah menjadi barang jadi. Kita sambungkan juga dari QI ke temperature startnya atau waktu mulai. Baik. Sebenarnya kita ganti untuk namanya itu waktu mulai. Setelah itu kita memasukkan service. Service di sini adalah prosesnya, dan di nama itu kita masukkan service pengambilan wadah, stasiun pengambilan wadah. Bentar lagi stasiun kedua. Ya, pencampuran bahan baku. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi. Itu kita service terakhir, yaitu pengemasan.
Lalu kita ke temperature N. Nah, temperature N di sini kegunaannya adalah untuk total dari semua eh, begitu. Waktu total lalu kita pilih sink di mana sink ini digunakan untuk biasanya untuk menyimpan, tapi karena di sini ada campur jadi penerima lima konsumen diterima konsumen. Oke, jadi lumayan. Setelah ini kita akan operatornya, karena di kasus itu hanya terdapat satu operator, maka akan memberikan satu operator saja. Setelah itu kita ganti-ganti dulu, di mana ini adalah operator satu, operator satu. Untuk delay time-nya ini kita ganti dengan binomial, di mana dapat kita lihat untuk binomialnya itu didapatkan di isi feed. Mohon maaf karena isi feed saya tidak bisa, karena itu langsung saya masukkan saja untuk nilainya. Cara masukkannya adalah kita mengklik ini, choose probability distribution, lalu kita ke binomial, lalu untuk nilai P-nya itu 0,9, nilai N-nya itu sebesar 31. Lalu kita klik OK. Di sini sudah, kita akan ke simulasinya. Jadi di sini kita membuat jalur dari untuk runningnya. Jadi di sini terdapat pad, yang dimana ini terdapat 3 pad. Dari 3 pad ini, pada pad yang pertama paling atas yaitu untuk antri sirup, lalu untuk pad yang kedua itu antri susu, dan untuk pad ketiga itu antri madu. Nah, selanjutnya di sini terdapat rectangular node, yang dimana di sini digunakan untuk sebagai kiwi atau wadah dari bahan baku tersebut, untuk dari pesanan tersebut, dan untuk antri pengambilan wadah. Selanjutnya di sini terdapat stasiun dari pengambilan wadah, yaitu point node. Di sini adalah mesinnya, tower feeder. Lalu di sini terdapat rectangular node lagi, yang dimana di sini digunakan untuk eh, antri setelah pengambilan wadah itu, untuk dilanjutkan ke stasiun selanjutnya, yaitu pencampuran bahan baku. Selanjutnya di sini terdapat stasiun dari pencampuran bahan baku tersebut. Selanjutnya di sini terdapat rectangular node lagi, yang dimana di sini digunakan untuk antri pemberian air santan. Setelah pencampuran bahan baku, nanti barang-barangnya itu ditaruh di sini untuk antri sebelum diberi air santan. Lalu di sini point note, di mana di sini adalah stasiun dari pemberian air santan. Setelah pemberian air santan, akan antri di pengemasan. Di pengemasan ini, hmm, setelah pemberian air santan, di sini terdapat wadah lagi. Habis itu
Nanti di sini baru dikemas atau teknik pengemasan. Nah, di sini terdapat rectangular node lagi yang dimana di sini itu terdapat atraktornya. Atraktor ini biasanya digunakan sebagai arah dari karyawannya, yang dimana agar karyawan itu lurus ke atas, maka orientasinya ditambah 270 derajat. Selanjutnya ini adalah 3D window yang dimana nanti bisa dilihat untuk runningnya terdapat karyawan nanti bekerja, bagaimana karyawan itu bekerja, dan bagaimana nanti terdapat bottleneck-nya. Selanjutnya eh, ganti-ganti datanya, di mana di sini untuk pesanan datang itu arrival rate-nya kita ganti. Yang awalnya 1, kita ganti 25, karena di studi kasus itu per jamnya terdapat 25 pesanan. Selanjutnya untuk ini awalnya per second, lalu kita ganti ke per hour. Lalu untuk new agent-nya kita ganti es campur. Dan untuk stack output 5 itu kita ganti probability 1, 2, 3-nya. Untuk probability 1 itu sirup, yang dimana sirup itu besarnya 30%. Lalu untuk susu itu 30%, untuk madu itu 4%, 40%. Maksudnya di waktu mulai ini, kita hanya mengganti agen type-nya, yaitu es campur. Untuk yang bawahnya itu tetap. Selanjutnya untuk stasiun kerja satu, itu resource set-nya yang awalnya tidak ada, kita ganti ke operator. Selanjutnya untuk maksimum capacity itu kita centang. Dan untuk delay time-nya itu dari binomial ECV tadi, dan dari nilai P dan N itu kita masukkan ke sini ke choose probability distribution, lalu dihasilkan binomial ini. Selanjutnya untuk agent location-nya kita ganti ke antri pengambilan wadah. Selanjutnya untuk agent location delay-nya kita ganti ke stasiun pengambilan wadah sesuai dengan namanya. Lalu untuk ini juga sama, untuk maksimum queue capacity-nya kita centang. Lalu untuk agent location-nya kita ganti juga di antri pencampuran bahan baku. Lalu untuk agent location delay-nya kita ke stasiun pencampuran bahan baku. Selanjutnya ke bulan air santan juga sama, ini resource-nya ganti operator. Lalu maksimum queue capacity-nya kita ganti ke centang. Lalu untuk delay time-nya kita ke binomial. Lalu untuk agent location-nya juga sama, yaitu antri pemberian air santan. Karena ini adalah stasiun kerja dari pemberian air santan, maka kita ganti ke antri pemberian air santan. Lalu untuk agent location delay-nya itu kita ganti ke stasiun pemberian air santan. Ini juga masih sama juga untuk operatornya, untuk resource-nya kita ganti ke operator. Untuk maksimum queue capacity-nya itu kita centang. Dan untuk delay-nya itu binomial juga. Untuk agent location-nya kita ganti ke antri pengemasan. Lalu untuk agent location delay-nya kita ganti ke stasiun pengemasan. Oke, next untuk waktu totalnya pada time measure start block-nya itu kita ganti ke waktu mulai. Lalu data set capacity-nya itu 100. Lalu untuk agent type-nya pastikan sudah campur semua. Untuk diterima konsumennya juga sama, agent type-nya campur. Lalu pada operator ini kita resource type-nya moving, karena operator atau karyawannya itu cuma satu, maka karyawan itu akan berjalan dari pengambilan wadah, terus ke pencampuran bahan baku, pemberian air santan, pengemasan. Selanjutnya untuk kapasitinya itu satu, karena operatornya cuma satu. Lalu untuk new resource unitnya ganti ke operator, lalu untuk speednya ditetapkan, lalu untuk communication node-nya ke tempat operator. Selanjutnya ini adalah histogram, yang dimana histogram itu dapatkan dari analisis, lalu klik histogram. Selanjutnya setelah itu kita ganti namanya, yaitu waktu total dalam sistem harus seperti ini, karena tidak bisa spasi, tapi untuk detailnya itu bisa spasi. Selanjutnya untuk histogramnya itu harus waktu total yang sesuai nama di atas itu, karena jika tidak nanti histogramnya error. Jadi rumusnya adalah waktu underscore total dot distribution. Oke, itu selanjutnya kita running. Oke, sudah kita running, mungkin bisa kita cepatkan. Oke, sudah kita cepatkan dulu. Di sini masih banyak ya yang terdapat bottleneck. Ini kita cepatkan lagi saja biar cepat.
paling banyak ini di antrian pemberian air santan. Banyak sekali bottleneck. Oke, sudah selesai. Nah, di sini dapat kita analisis atau kita teliti bahwa masih banyak eh, antrian dari bahan bakunya itu belum selesai. Lalu untuk prosesnya juga pada proses antri di pencampuran bahan baku setelah pengambilan wadah ini banyak wadah yang masih belum terproses ke pencampuran bahan baku. Lalu di pencampuran bahan baku juga masih terdapat bottleneck, masih terdapat banyak bahan baku pencampuran bahan baku yang belum diberi air santan. Lalu pada terakhir ini juga masih terdapat bottleneck juga. Analisis ini bottleneck ini mungkin bottleneck ini eh, di dipengaruhi oleh faktor dari operatornya yang cuma satu dan mengerjakan dari semua bottleneck ini pemberian air santan, pencampuran bahan baku, pemberian air santan, pengambilan wadah, pengemasan. Dalam waktu total kita pencet untuk copy, lalu kita ke Excel, memindahnya kita Ctrl F saja, dan untuk eh, waktu totalnya itu kita klik ke waktu total saja. Ke hasil learning tadi kita klik waktu total, lalu kita klik salin. Nah, kita lanjut ke Excel, lalu kita, nah di sini sudah terdapat dari waktu totalnya dan masih banyak yang terdapat bottleneck. Ini yang data yang kita perlukan hanya from to sama PDF. Untuk CTF-nya kita hapus. Setelah kita hapus, kita masukkan PDF-nya di sini. Nah, tuh. Nah, kita beri garis-garis dan ini kita merge dulu. Nah, selesai seperti ini. Eh, lalu di sini kita ganti, kita hapus desimalnya. Kita hapus, tidak usah ada angka di belakang koma. Kita bulatkan saja. Ini juga kita bulatkan. Nanti yang PDF ini kita ganti ke percentage. Nah, ini dia hasil dari running software UMKM Umi Kulsum es campur. Selanjutnya kita next ke video perbaikannya. Nah, ini dia eh, dari simulasi perbaikan yang kami gunakan. Kami menambahkan karyawannya. Terdapat pada setiap stasiun itu terdapat satu karyawan, yang dimana itu sangat mempengaruhi dari bottleneck tadi. Untuk itu langsung kita running saja, kita coba apakah masih ada yang bottleneck. Cepatkan saja. Nah, di sini tidak ada yang bottleneck. Hanya terdapat satu saja yang masih diproses, tapi semuanya sudah selesai. Karena pada setiap stasiun itu terdapat karyawan, maka bottlenecknya tidak ada. Dan untuk ininya juga pada 5-9%. Dan untuk karyawannya ini eh, menurut saya itu optimal dikarenakan karyawan tersebut
tidak terlalu capek dan tidak terlalu nganggur. Dan ketika karyawan itu bekerja dengan optimal, maka dapat menghasilkan produk yang high quality. Oke, mungkin selesai. Mungkin itu saja jelasan dari saya. Untuk nextnya kita akan membahas dari software fencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan running software fencing untuk membuat casual loop diagram atau CLD. Untuk langkah pertama yaitu kita klik file, kemudian kita klik new model. Nah, untuk initial time-nya kita isi dengan 2021. Untuk final time-nya kita isi dengan tahun terakhir yaitu 2030. Untuk time step-nya tetap satu. Untuk unit score time-nya kita ganti dengan year atau tahunan. Kemudian eulernya tetap. Kemudian kita klik OK. Langkah pertamanya yaitu kita klik variabel. Kemudian kita buat variabel pertama yaitu ketersediaan es campur. Kemudian ketersediaan es campur ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang yaitu es campur hasil produksi. Kemudian variabel permintaan pelanggan. Kemudian es campur masih di kulkas. Kemudian setelah itu es campur hasil produksi ini dipengaruhi oleh dua yaitu yang pertama jumlah produksi maksimal dan persentase keberhasilan produksi. Kemudian permintaan pelanggan sendiri dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan dan juga jumlah permintaan. Dan es campur basi dikeluarkan sendiri dipengaruhi oleh variabel persentase es campur basi. Kemudian jumlah permintaan sendiri dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama yaitu peningkatan permintaan dan untuk yang kedua yaitu penurunan permintaan. Kemudian peningkatan permintaan sendiri dipengaruhi oleh variabel persentase peningkatan permintaan. Persentase peningkatan. Sedangkan untuk penurunan permintaan dipengaruhi oleh variabel persentase penurunan permintaan. Persentase permintaan. Dan jika semua sudah dibuat variabelnya, kemudian kita akan membuat hubungan dengan cara klik row. Kemudian kita klik variabel ini jumlah produksi maksimal ke variabel yang mempengaruhi yaitu es campur hasil produksi. Kemudian klik persentase keberhasilan produksi yang mempengaruhi es campur hasil produksi. Kemudian es campur hasil produksi ini mempengaruhi ketersediaan es campur. Kemudian ketersediaan es campur ini mempengaruhi jumlah es campur yang basi di kulkas. Kemudian permintaan pelanggan sendiri dapat mempengaruhi ketersediaan es campur. Kemudian permintaan pelanggan dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan dan juga jumlah permintaan
Nah, untuk jumlah permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Nah, untuk peningkatan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Untuk penurunan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Sedangkan untuk peningkatan permintaan sendiri itu dipengaruhi oleh presentasi peningkatan permintaan. Sama seperti peningkatan permintaan, penurunan permintaan juga dipengaruhi oleh presentasi penurunan permintaan. Nah, untuk es campur basi di kulkas ini dipengaruhi oleh presentasi es campur basi. Kemudian, es campur basi di kulkas dapat mempengaruhi ketersediaan es campur. Nah, jika sudah semua terhubung, selanjutnya kita akan menambahkan polaritinya, yaitu dengan cara klik ujung panah pada arrow. Kemudian kita klik positif, yang artinya semakin besar jumlah produksi maksimalnya, maka es campur hasil produksinya akan juga semakin akan bertambah. Begitu pula dengan presentasi berhasilan produksi, polaritinya positif juga. Sedangkan untuk es campur hasil produksi yang mempengaruhi ketersediaan es campur, polaritinya juga positif. Karena jika es campur produksinya banyak, maka ketersediaan es campurnya juga akan banyak. Nah, untuk ketersediaan campur ke mempengaruhi es campur basi di kulkas juga positif. Karena jika ketersediaan es campur akan semakin banyak, juga dapat mempengaruhi es campur basi di kulkas akan tambah juga. Kemudian es campur basi, fermentasi es campur basi ke, mempengaruhi es campur basi di kulkas juga polaritinya yaitu positif. Karena hubungannya sebanding. Kemudian untuk es campur basi di kulkas yang mempengaruhi ketersediaan es campur yaitu polaritinya negatif. Kenapa negatif? Karena jika es campur basi di kulkasnya ini sedikit, maka ketersediaan es campur juga akan banyak dan bisa dijual. Kemudian untuk rasio permintaan pelanggan yang mempengaruhi permintaan pelanggan ini, permintaan tahunan yang mempengaruhi permintaan pelanggan untuk polaritinya yaitu positif. Sedangkan jumlah permintaan yang mempengaruhi permintaan pelanggan, polaritinya juga positif. Nah, untuk permintaan pelanggan yang mempengaruhi ketersediaan es campur ini, polaritinya yaitu negatif. Karena jika permintaan pelanggannya meningkat, maka ketersediaan es campurnya akan berkurang. Untuk jumlah permintaan yang mempengaruhi peningkatan permintaan, polaritinya yaitu positif. Dan untuk jumlah permintaan yang mempengaruhi penurunan permintaan, polaritinya juga positif juga. Kemudian untuk peningkatan permintaan yang mempengaruhi jumlah permintaan, positif. Sedangkan untuk penurunan permintaan terhadap jumlah permintaan yaitu negatif. Untuk presentasi penurunan, untuk presentasi penurunan permintaan yang dipengaruhi oleh presentasi penurunan permintaan, itu polaritinya
positif. Sedangkan untuk peningkatan permintaan yang dipengaruhi persentase peningkatan permintaan, polarisasinya positif juga. Nah, untuk jumlah permintaan yang dipengaruhi penurunan permintaan ini negatif ya, polarisasinya. Kemudian jika semua sudah dihubungkan, maka cash flow diagramnya kita cek dulu ya. Oh, ini masih belum. Jadi untuk es campur basi di kulkas yang mempengaruhi keterjadian es campur ini, polarisasinya yaitu negatif. Dikarenakan jika es campur basi di kulkas semakin tambah, maka keterjadian es campurnya juga akan berkurang. Nah, jika sudah semua untuk CLD atau casual loop diagramnya, jangan lupa untuk klik save as. Nah, untuk kemudian kita kasih nama yaitu tugas simulasi komputer kelompok 17. Dan kita klik save. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan untuk running software Vensim dengan menggunakan dengan membuat casual loop diagram atau CLD ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin ganti warna untuk arrow-nya atau tanda panahnya, kita bisa klik Ctrl A, kemudian Ctrl A. Nah, untuk arrow color-nya kita ganti dengan warna abu-abu. Untuk initial arrow-nya itu kita juga sesuaikan untuk warna abu-abu, yaitu warna warna. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis warna row-nya itu akan berganti ke warna abu-abu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, untuk save software ini kita klik Save As. Nah, untuk namanya itu sesuaikan. Kemudian kita klik Save. Kita- mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan dari running software simulasi diskrit dan dinamis. Semoga video running tadi bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.